Allahumma arhamna bil Qur'an. Rasulil Mujtaba Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tsumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatun thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke majelis ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Yang kami hormati para sesepuh dan yang dituakan di Kabupaten Pasar, para ayahanda dan ibunda dari berbagai instansi pemerintahan daerah, baik dari Pasar, saya dengar tadi juga dari PPU. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Mohon perkenan tidak dapat menyebut nama satu persatu sebagai penghormatan yang layak kepada antum semuanya, karena memang saya lebih berharap nama saya yang diingat oleh antum, bukan nama antum yang diingat oleh saya. Karena apa? Saya berharap kelak persaudaraan ini sampai ke surga. Dan ini wasiat terpenting dari majelis ini adalah kalau bapak dan ibu sekalian semua hadirin yang saya hormati telah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan di sana tidak ketemu salim afillah, tolong sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya tidak rela masuk surga yang tidak ada salim afillahnya. Ya Allah, saya tidak rela masuk surga kalau tidak bersama dengan salim afillah. Mudah-mudahan dengan itu saya yang sungguh banyak bicara, maka pasti banyak salahnya. Banyak salahnya pasti banyak dosanya ini. Jikalau memang nanti di akhirat mendapatkan masalah karena banyak omongnya, mudah-mudahan syafaat Bapak Ibu sekalian menjadi jalan keselamatan saya. Ya Allah, salim afillah pernah datang ke tempat kami, padahal jauh sekali dari rumahnya. Ya Allah, dia menyampaikan 1-2 ayat kepada kami, maka ya Allah, bersamakan kami dengan dia di dalam surga. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, istaksiru min asdiqa'is salihin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyak teman yang soleh, karena mereka punya syafaat di yaumil qiyamah. Uhibbukum fillah, saya cinta Bapak Ibu semuanya karena Allah. Maka mudah-mudahan persahabatan ini menjadi jalan kita bersama untuk kelak bersaudara dan bertetangga di dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini panitia mengamanahkan satu tema, menikah bukan untuk bahagia. Kenapa bukan untuk? Kenapa bahagia bukan tujuan? Karena bahagia itu kata yang tega, semakin dicari semakin sembunyi. Karena bahagia itu kata yang tega, semakin diburu semakin berlalu.
Karena bahagia itu sesuatu yang seperti bayang-bayang saja ketika berada di dunia. Bayang-bayang dari apa yang sejati yang kelak kita harapkan kita dapatkan di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Uqail bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia menikah. Ketika Uqail bin Abi Talib menikah, orang-orang datang kepadanya dan berdoa, mendoakan pengantin ini. Doanya birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Semoga bahagia dan banyak anak. Apa yang salah dengan doa ini? Sebenarnya tidak keliru. Semoga bahagia itu harapan yang baik. Banyak anak juga harapan yang baik. Negara-negara yang dulu khawatir tentang demografi, hari-hari ini sudah mulai bingung karena kekurangan anak. Di Jepang begitu banyak sekolah hari ini berubah menjadi museum. Sudah ada beberapa kota yang tutup administrasinya karena kehabisan penduduk. Dan kalau Bapak Ibu mau menikah, mau hamil, mau melahirkan, akan mendapatkan satu subsidi sangat besar dari pemerintah. Karena ini adalah buah dari kampanye masa lalu tentang bagaimana berkeluarga. Orang malas menikah karena nikah berarti tanggung jawab. Orang malas punya anak karena punya anak itu membesarkan bocah-bocah kecil yang nanti kalau dewasa akan mengirim mereka ke panti jompo. Orang malas berumah tangga laki-laki dan perempuan karena mencintai sesama jenis lebih tidak berisiko katanya. Dan segala kampanye negatif tentang keluarga yang kemudian hari ini mulai menghasilkan dampak yang sangat tidak mereka duga. Maka indah sekali doa itu birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Kelirunya di mana? Tidak keliru, hanya tidak sempurna. Karena bahagia dalam kehidupan dunia adalah sesuatu yang justru tidak selalu dan tidak selamanya. Bahagia dalam kehidupan dunia anehnya kadang-kadang justru disempurnakan karena kepayahan, kesusahan, dan bahkan kesedihan. Kalau rekan-rekan yang ikhwan pencinta alam begitu, bahagia yang manakah yang diharapkan ketika mendaki gunung? Bahagia dengan melakukan pendakian dari bawah dengan begitu penuh kepayahan dan kesusahan hingga kelelahan sampai puncak? Lebih bahagia mana dengan diantar helikopter langsung diturunkan di puncak? Yang menyempurnakan kebahagiaan kita di puncak itu adalah kepayahan, kesusahan, perjalanan yang kita tempuh. Semua kebahagiaan di dunia punya sifat sementaranya dan punya sifat nisbinya, relatifnya. Bahagia di dunia itu kadang-kadang justru disempurnakan oleh kesusahan, kepayahan, dan bahkan kesedihan yang kita lewati untuk menggapainya. Maka judul sinetron zaman saya kecil dulu adalah, yang berasal dari sebuah roman zaman Pujangga Baru, Sengsara Membawa Nikmat. Sehingga bahagia ini memang bukan selalu dan bukan ukuran yang tepat untuk menggambarkan sebuah kehidupan pernikahan. Saya ketika Hilma, anak saya yang pertama masih kecil dulu, suka membacakan cerita untuk dia. Kalau membacakan cerita Islami hanya perlu sedikit penjelasan saja. Tapi kalau membacakan cerita dari barat, ketepatan buku cerita Islaminya sudah habis, tinggal buku cerita dari barat yang ada. Semua buku cerita dari barat itu
Yang namanya Cinderella, Sleeping Beauty, Snow White, macam-macam itu Bu. Itu pasti endingnya berbunyi pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Setiap kali membacakan itu saya ganti untuk anak saya. Pangeran dan putri menikah, kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang mereka menerima musibah lalu bersabar, hidupnya taat dan istiqomah, wafat husnul khotimah gitu. Begitu Hilma bisa membaca umur 5 tahun, dia protes, "Bah, kok ceritanya beda sama yang Abah bacain?" Tetapi itu kesempatan saya untuk menjelaskan kepada dia, "Nak, di dunia ini tidak ada bahagia yang selama-lamanya. Bahagia yang selama-lamanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Kalau engkau menginginkan kebahagiaan yang selama-lamanya itu, hidup ini diisi dengan perjuangan, dan perjuangan itu selalu memiliki suka dan selalu memiliki dukanya. Maka bahagia bukan sebuah ukuran yang tepat untuk menggambarkan pernikahan yang paling baik. Apatah lagi banyak anak. Banyak anak ternyata juga bukan ukuran kebaikan sebuah rumah tangga. Saya ingat guru saya Allahyarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, ada orang datang ke rumah beliau mengadukan anaknya, "Kiai, anak saya itu 5 orang. Ya Allah, yang 4 ini alhamdulillah mondoknya beres, kuliahnya beres, semuanya baik. Lah kok yang kelima ini astagfirullahaladzim." Sedih sekali Kiai, nakalnya naudzubillahi min dzalik. Guru saya Allahyarham Kiai Mujamid Khalil ini tersenyum saja kemudian bertanya, "Putra sampean berapa?" 5. Yang nakal berapa? 1. Mending. Astagfirullah, kok mending gimana Kiai? Lah ada itu loh, orang yang lebih soleh dari sampean, anak dari sesoleh-solehnya orang, anak dari orang paling soleh yang paling pernah ada. Itu anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Kok gitu Kiai? Iya, namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, punya anak 12, yang soleh namanya Yusuf, yang soleh itu hilang, yang tinggal 10 anak yang nuwakal semua. Jadi kalau cuma punya 5 anak yang nakal 1, mending biasa. Kayak Yakub itu, wa ufawidu amri ilallah, innama asku bathi wa husni ilallah. Kalau semua urusan diserahkan kepada Allah, nanti akhirnya insya Allah happy ending. Tenang mawon, cuma suatu. Kata yang curhat, kayaknya saya salah orang curhatnya. Tabarakar Rahman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak anak juga belum tentu puncak kebaikan yang diperoleh di dalam pernikahan. Apalagi saya sering mendengar doa-doa ketika ada yang menikah, semoga langgeng ya, semoga langgeng dunia akhirat ya. Sudah cukup baikkah doa semoga langgeng dunia akhirat? Belum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena Al-Quran memberikan kepada kita satu contoh pasangan yang langgeng dunia akhirat tapi tidak baik. Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yang namanya Abu Lahab sama Ummu Jamil itu langgeng dunia akhirat. Di dunia kompak menyakiti Nabi, di akhirat kompak masuk neraka. Itu langgeng dunia akhirat. Tetapi juga bukan suatu puncak kebaikan. Maka apakah yang menjadi puncak kebaikan di dalam rumah tangga yang bahkan mengalahkan kebahagiaan, mengalahkan banyak anak, mengalahkan kelanggengan? Puncak kebaikan itu adalah apa yang dituturkan Uqail bin Abi Thalib kepada kawan-kawannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang lebih baik daripada semua itu, yaitu barakallahu lak wa baraka alaik
wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Doanya 3 makta, 3 penggalan yang sangat indah. Yang pertama, barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Huruf lam dalam laka kepadamu menunjukkan doa supaya Allah memberikan berkah di dalam perkara-perkara yang bersifat anugerah, nikmat, karunia, kebahagiaan, kegembiraan, penerimaan, kelimpahan, kecukupan, kekayaan, kegembiraan, semua yang kemudian dianggap baik oleh manusia. Karena sesungguhnya semua yang dilihat sebagai kebaikan oleh manusia itu kelimpahan, kecukupan, kebaikan, jenjang karir yang makin tinggi, dan semuanya saja itu anugerah-anugerah Allah itu perlu didoakan berkah. Sebab berkah adalah ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di dalam segala keadaan. Dan sebab kalau tidak didoakan berkah, maka sesungguhnya kelimpahan, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan bisa berubah menjadi kelalaian, bisa berubah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang didoakan berkah, maka dijaga oleh Allah di dalam segala kenikmatan itu agar tidak tumbuh menjadi kelalaian. Kalau tidak didoakan berkah, kita begitu banyak melihat rumah tangga ketika hidupnya masih berjuang, masih susah, masih prihatin, rukun kompak suami istri. Tetapi ketika jenjang karir meningkat, kekayaan semakin berlimpah, ekonomi, tingkat sosial ekonomi makin membaik, dulu yang paling cantik istrinya, sekarang sekretaris di kantor lebih cantik daripada istri. Dulu yang paling tampan suaminya, sekarang sopir lebih ganteng daripada suami. Karena tidak didoakan berkah. Ganteng itu kadang-kadang bukan fisiknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi nyamannya. Lebih nyaman untuk curhat, lebih bisa mendengarkan keluh kesah kita, lebih asyik diajak jalan. Tabarakar Rahman. Karena tidak didoakan berkah, gejala-gejala semacam ini bisa muncul dan bisa menjadi titik-titik yang memulai kerusakan di dalam ikatan suami istri. Maka doa berkah itu begitu pentingnya. Karena kalau didoakan berkah, maka suami istri di dalam kehidupannya akan berubah menjadi orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan. Di berbagai saat, kata Mas Pri GS, suatu hari setelah umur pernikahan kami 30 tahun, aku melihat istriku memakai daster yang sudah tidak jelas warnanya, bolong di beberapa tempatnya, belum mandi rupanya dia, digulung rambutnya dengan roll, dan dia sedang memasak dan mengulek satu makhluk yang tidak sinkron antara bau dengan rasanya, namanya sambal terasi. Keringatnya bercucuran, air matanya sesekali menetes karena bawang merah di dalam sambal itu. Maka aku mendekatinya, menciumnya sepenuh hati dengan mentirakati diri. Lalu istriku bertanya, apa sih? Karena aku memeluknya begitu erat, menciumnya begitu mesra. Apa sih? Kata istrinya. Kata suaminya, menciummu di saat wangi dan cantik biasa saja, tapi menciummu di saat seperti ini namanya jihad akbar.
berlomba di dalam kebaikan-kebaikannya. Karena suami yang berkah dan istri yang berkah, mereka satu sama lain saling menguatkan dalam ibadah. Allah, kata Nabi SAW, merahmati suami yang bangun qiyamul lail, lalu dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya itu tidak bangun, dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati istri yang bangun qiyamul lail dan dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya itu tidak bangun, dia kerucuk pakai ember gitu. Ini tambahan dari saya, karena kadang-kadang membangunkan suami memercikkan air ke wajah tidak cukup begitu. Tabarakar Rahman, kata istrinya ketika ditanya oleh suami, "Mi, kemarin kan tak kasih 20 juta, katanya mau memperbarui alat-alat dapur. Lah ini kok masih yang lama?" "Aduh Mas, mohon maaf sangat, saya kemarin itu ke masjid. Ini kan sudah menjelang Ramadan. Lah alat-alatnya di masjid untuk takjilan itu ya Allah sudah lama-lama dan banyak yang hilang. Piring hilang, sendok hilang, gelas hilang. Afan ya Mas ya, yang 20 juta nggak jadi buat memperbarui alat dapur kita, tak pakai untuk masjid dulu ya, biar alat-alat takjilannya besok lengkap ya Mas ya." "Iya terus anu ya Mas, kan ini terus saya uang belanjanya tinggal dikit, mau ditambahin nggak?" "Dek, cek, kan kemarin aku cuma tinggal nyimpen 10 juta, yang 20 tak kasih kamu. Lah kemarin aku itu datang ke panti asuhan sebelah ya Dek. Di panti asuhan sebelah itu plafonnya mau ambrol Dek. Kasihan ya Dek ya. Terus itu yang 10 tak kasihkan mereka semua. Jadi Mas sekarang gak punya uang, dompet kosong ya Dek. Alhamdulillah Mas, kalau dompetnya kosong berarti sudah mau diisi lagi sama Allah." "Iya ya Dek ya, Alhamdulillah." Cerita-cerita dalam rumah tangga yang sudah didoakan berkah itu menjadi satu hal yang begitu agung, begitu bernilai. Karena ada barakallahu lak, ada doa berkah untuk mereka. Wa baraka alaik. Bukan salah saya loh ya. Suara saya dari tadi sama aja. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Kata ala dalam alaika bermakna sesuatu yang jatuh dari atas. Maka atasmu berarti semoga Allah juga memberikan berkah pada perkara-perkara yang menimpamu, yang menyakitkan, yang kehilangan, yang kesempitan, yang kesusahan, yang duka cita, yang musibah sifatnya. Yang seperti ini juga perlu didoakan berkah, karena hampir pasti semua rumah tangga mengalami. Sebab apa? Untuk semua hambanya Allah telah bersumpah. Huruf wawu kalau diikuti wazan la yaf'alanna, kata para mufassir, maka maknanya qasam, maknanya sumpah. Maka Allah berfirman walana ba'luwannakum. Maka dalam kalimat ini di surah Al-Baqarah ini wawunya bukan wawu ataf, wawunya wawu qasam. Walana ba'luwannakum, demi pasti akan kami timpakan bala kepada kalian, minal khauf, berupa rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, meninggalnya orang-orang yang dicintai, was samarat, melesetnya buah-buahan dari yang ditanam, panen yang diharapkan berbeda dengan harapan. Kesemuanya itu wabasyirus sabirin, memang untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Sebab Allah hendak memberi kabar gembira, maka musibah itu niscaya semua bisa terjadi. Kalau tidak didoakan berkah, betapa banyak musibah menjadi sebab kehancuran, kelalaian, menjauh dari Allah,
hilangnya cinta antar pasangan. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Dan begitu banyak perkara-perkara lain yang pelik sifatnya karena musibah. Tetapi kalau didoakan berkah, maka Masya Allah Tabarakar Rahman, musibah bisa menjadi penguat cinta, musibah bisa menjadi jalan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah bisa menjadi wasilah tarbiyah untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya punya kawan di Perth di Western Australia. Tahun 2011-2012 ketika saya berkunjung ke sana, mereka berada dalam keadaan masih mining boom. Ada booming di dunia pertambangan yang sangat dahsyat. Gaji karyawan pertambangan itu luar biasa memakmurkannya. Pertambangan minyak sedang bagus-bagus harganya, sampai hampir mencapai 100 US dollar per barel saat itu. Batu bara sebagai alternatifnya minyak ikut terangkat. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pertambangan, dari jasa kendaraan pertambangan, alat-alat beratnya, sampai jasa pengangkutan para engineer dari kota tempat tinggal mereka menuju field, sangat makmur, sangat kaya. 2011-2012. Tahun 2014 tiba-tiba perang minyak dimulai. Bermula dari perusahaan-perusahaan di Amerika yang menemukan cara untuk mengolah shale gas dan shale oil. Dulu yang bisa diolah dengan mudah adalah minyak yang ada di antara celah-celah batuan bumi. Tiba-tiba minyak yang ada dalam lumpur bisa diolah juga dengan teknologi baru itu. Maka perusahaan-perusahaan minyak konvensional yang menjual minyak dengan harga tinggi ini terpancing melihat pengolahan shale oil yang waktu itu masih berbiaya mahal. Maka harga minyak digenjleng supaya turun, supaya perusahaan-perusahaan yang mengolah shale oil ini kelabakan karena biaya produksinya tidak menutup. Tapi ternyata pengolahan shale oil ini makin efisien. Maka semua jadi berdarah-darah karena perang harga minyak. OPEC membanjiri pasaran dengan minyak mereka, dan harga minyak yang jatuh ini membuat barang alternatifnya yang pertama kolaps. Pertambangan batu bara di Australia ketika itu kolaps luar biasa. Ketika pertambangannya kolaps, persewaan alat-alat beratnya juga kolaps. Ketika itu bahkan Qantas sebagai maskapai yang cuma kerjaannya ngangkuti para engineer dari kota mereka ke field, itu memecat sampai 5.000 karyawan. Kita bisa bayangkan berapa yang dipecat oleh Caterpillar, berapa yang dipecat oleh Schlumberger, berapa yang dipecat oleh Halliburton ketika itu. Besar sekali. Kawan saya ini kena juga, kena PHK. Tahun 2014 akhir itu saya berkunjung dan berjumpa lagi dengan dia. Saya tanya, gimana sekarang? Alhamdulillah Ustadz, nikmat sekali. Dulu itu saya kerja di pertambangan 3 minggu di field, seminggu istirahat di rumah. Waktu seminggu itu selalu tidak cukup untuk memulihkan capek saya. Saya itu ya Allah jadi malas-malasan, ibadah juga malas, ngapa-ngapain sama anak-anak juga malas. Alhamdulillah sekarang sejak dipecat ini saya bisa nganter anak sekolah, jemput anak sekolah, nemenin tahfidz, ngaji ke masjid, sholat berjamaah bareng. Aduh nikmat Ustaz, nikmat sekali. Saya bilang ini jawaban orang berkah ini begini nih. Nggak sembarangan ini orang bisa jawab kayak begini. Terus sekarang gimana Ustaz? Gimana Pak? Nafkah gimana Pak? Alhamdulillah Ustaz, saya ini tetap berusaha sebagai suami, tetap bekerja. Saya tanya sekarang kerja apa? Kerjanya kata dia, saya nggak malu Ustaz, saya sekarang kerja nyatetin meteran listrik dan air. Tiap hari keliling rumah-rumah, nyeken pakai alat itu, keliling-keliling. Gajinya jangan ditanya, tentu saja sangat jauh dibanding gaji sebagai engineer. Ini kami alhamdulillah mulai makan tabungan. Enak Ustaz, alhamdulillah. Istrinya juga mengatakan, alhamdulillah Ustaz, sekarang itu nggak usah dibangunin untuk tahajud, bangun sendiri Ustaz. Dulu pas masih kerja ya Allah, alasannya capek. Sekarang awas alasannya capek, tak guyur tenan Ustaz gitu.
Mereka sikapi dengan luar biasa positif. Hatta kemudian sedang dipecat seperti itu. 2015 saya datang lagi, masih belum berubah keadaannya. Saya tanya, gimana sekarang Mas? Alhamdulillah Ustaz, ini tabungan sudah hampir habis. Kalau tabungan sudah habis berarti Allah mau kasih rizki dari jalan lain. Aman Ustaz, tenang aja. Masya Allah, saya bilang, Masya Allah, ini indah sekali. Berapa kemudian dia cerita, ini saya besok tanggal 24 mau ke sana, mau nengok beliau salah satunya. Beliau cerita, tepat pada hari di tahun 2015 itu, di hari tabungan saya habis, saya dapat panggilan kerja. Tepat di hari di mana tabungan saya habis, saya dapat panggilan kerja. Dan kemudian ternyata saya dapat pekerjaan baru. Pekerjaan itu jadi konsultan, ngantornya terserah saya, kerjaan bisa dikerjain dari rumah. Kenapa? Saya senang sekali Ustadz, karena saya dulu ketika di PHK itu berdoa, ya Allah kalau engkau berikan lagi untukku pekerjaan, jangan hilangkan nikmat ini dariku. Nikmat tahajud, nikmat ngantar anak sekolah, nikmat sholat berjamaah ke masjid, nikmat nemenin anak ngaji, ini tolong jangan dicabut ya Allah. Dan alhamdulillah kecapek Ustadz, sekarang saya bekerja tapi tidak kehilangan nikmat itu semuanya. Saya tanya, lah gajinya sekarang berapa? Alhamdulillah Ustadz, 2 kali lipat dibanding dulu jadi engineer. Tabarakar Rahman, orang kalau yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa musibah itu sudah diukur kadarnya, karena yang namanya musibah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan dibebankan kepada Allah, kepada orang melebihi batas kemampuannya, maka ujungnya menjadi sesuatu yang indah. Tapi intinya itu adalah ada doa berkah di situ. Wa jama'a bainakuma fi khair, doa ketiga diajarkan Rasulullah SAW kepada kita untuk para pengantin adalah, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat adalah ridha dan surganya Allah. Kebaikan di dunia adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari 3 doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, di manakah letak kebahagiaan sehingga kita perlu menikah bukan untuk bahagia? Bahagia adalah makmum bagi ketaatan yang kita jalankan dalam kehidupan yang penuh berkah. Yang namanya makmum, tugasnya makmum ngikut. Makmum itu tidak boleh mendahului. Makmum itu harus sesuai dengan gerakan imam. Maka imam yang kita pegangi di dalam kehidupan pernikahan, yang ingin kita tuju adalah konsepnya adalah berkah. Kalau berkah hadir, bahagia ngikut. Kalau bahagia yang hadir, berkah belum tentu dapat. Itulah kenapa Rasulullah mengajarkan menikah ini bukan untuk birrafai wal banin, bukan untuk bahagia dan banyak anak. Menikah itu untuk menggapai berkah. Jadi clear di sini judul ini, kenapa panitia memberi judul yang demikian? Mungkin ini karena salah satu tulisan saya atau salah satu yang saya sampaikan dalam ceramah saya di YouTube tentang kenapa menikah bukan untuk bahagia. Karena menikah itu untuk berkah, bahagia menjadi makmum bagi berkah yang kemudian kita tegakkan di dalam kehidupan pernikahan. Kalau berkah, bahagia ngikut. Berkahnya rukuk, bahagianya rukuk. Berkahnya sujud, bahagianya ikut sujud. Berkahnya berdiri, bahagianya ikut berdiri. Begitu seterusnya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa indikatornya dari keberkahan itu dalam kehidupan rumah tangga? Ini yang sudah sering saya sampaikan di berbagai forum. Mudah-mudahan meskipun saya ulang kepada Bapak Ibu sekalian di forum kali ini, tetap dapat kita petik pelajaran supaya kemudian kita juga mengevaluasi pernikahan kita. Mungkin sudah berjalan sekian waktu, apakah benar dalam pernikahan itu kita sudah mendapatkan sebagian dari ukuran-ukuran keberkahan itu?
Tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dia sebutkan di dalam surat Rum ayat yang ke-21 yang biasa dicantumkan di dalam undangan-undangan pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini dimulai dengan wa min ayatihi, diakhiri dengan inna fi dzalika laayah liqaumi yatafakkarun. Bayangkan ada sebuah ayat dimulai dengan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ditutup dengan dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini taukidnya luar biasa bahwa di dalam ayat yang disebutkan ini, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah benar-benar tanda kebesaran Allah yang maha agung. Apa tanda-tanda kebesaran Allah itu? Tanda-tanda kebesaran yang tidak kalah besar. Dari diciptakannya langit dan bumi, dari silih bergantinya malam dan siang, dari pengisaran angin, awan dan hujan, dari penciptaan manusia dari bapak yang satu dan ibu yang satu, dari nutfah tumbuh menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi aidham, dibungkus laham, sampai diciptakan menjadi makhluk yang berbeda dengan asal kejadiannya, lalu menjadi manusia yang beranak pinak, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa. Dari semua tanda kebesaran Allah itu, tidak kalah besar dari itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari nafas-nafas kalian sendiri ada pasangan-pasangan hidup. Keberpasangan itu, inna khalaqnakum azwaja wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ini adalah tanda kebesaran yang amat besar. Dan Allah menciptakan pasangan kita min anfusikum. Apa makna min anfusikum? Al-Imam Al-Fakhrur Razi mengatakan satu, min anfusikum artinya dari diri-diri kalian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai belahan yang tidak terpisahkan, yang saling menggenapkan satu sama lain. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wanita diciptakan dari bagian lelaki sebagaimana Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam, yakni rusuknya yang sebelah kiri. Di penciptaan asalnya ibunda kita Hawa diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari rusuk kirinya Adamu alaihissalam. Tapi bapak-bapak tidak perlu kemudian menghitung-hitung rusuk kirinya hilang berapa gitu. Tidak ada yang hilang kok, Pak. Tidak ada yang hilang. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari ketiadaan, apalagi menciptakan dari suatu keberadaan. Demikian ini pula Allah Subhanahu wa taala bantah orang-orang kafir yang mengatakan, kalau nanti kami sudah tinggal tulang belulang, mana mungkin kami menjadi makhluk lagi. Kamu itu, kata Allah, diciptakan dari ketiadaan, dari tiada bisa menjadi ada. Kalau masih ada bahannya, lebih mudah bagi Allah untuk menjadikannya kembali utuh, sempurna. Dari tulang rusuk kiri itu, sekarang teknologi namanya cloning, satu sel tunggal bisa ditumbuhkan jadi satu individu. Apalagi di sisi Allah begitu mudah mengambil bagian dari rusuk kiri itu untuk ditumbuhkan menjadi individu sempurna. Maka benar seorang penyair ketika berkata, wanita itu dia dicipta bukan dari tulang ubun, sebab berbahaya menjadikan wanita hanya disanjung dan dipuja-puja. Juga bukan dari tulang kaki, sebab sungguh hina lelaki yang menjadikan wanita diinjak dan diperbudak. Tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Wanita dan lelaki karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kesatuan
menyempurna ketika bersama, maka tidak ada wanita sempurna dan tidak ada lelaki sempurna. Jangan lelaki mencari wanita sempurna untuk jadi pasangannya. Kalau dia sudah sempurna, dia tidak butuh Anda. Jangan wanita mencari laki sempurna untuk menjadi pasangannya, karena kalau dia sudah sempurna, dia tidak akan membutuhkan Anda. Tetapi memang lelaki tidak ada yang sempurna, perempuan yang tidak ada yang sempurna. Laki-laki dan perempuan ini diciptakan oleh Allah untuk bergabung, saling menyempurnakan satu sama lain. Min anfusikum dalam makna itu pertama-tama. Yang kedua, min anfusikum dari nafas-nafas kalian, kata beliau rahimahullah ta'ala, berarti dari jiwa-jiwa kalian. Karena hubungan suami istri adalah hubungan jiwa. Karena Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudum mujannadah, ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kata Nabi SAW, roh-roh itu seperti pasukan yang dibariskan dalam kesatuan-kesatuan. Roh-roh itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan. Yang saling kenal di antara mereka akan cepat untuk saling bertaut, dan yang saling asing di antara mereka akan mudah berselisih. Maka ruh itu berkumpul dengan yang serupa dengannya. Kalau ruh dengan ruh, kalau tentara dengan tentara, apa yang mengenalkan tentara satu dengan yang lain? Kode, Pak, sandi. Tentara itu dua kelompok tentara meskipun terhalang bukit, kalau sandinya nyambung, kalau kodenya cocok, maka meskipun terhalang bukit, terhalang tembok, tidak saling melihat, mereka sepakat. Dari mana tahu tuh teman? Sandinya nyambung. Saya kalau sama teman-teman ikut acara mukhayyam begitu, kita berkemah, lalu malam-malam kita bikin acara satu sama lain biar agak rame, menyalurkan naruri kelelakian untuk berkelahi. Kita bikin dua regu sini dan regu sana, biasanya cuma rebutan bendera sih sebenarnya. Kemudian kita bikin perang-perangan sedikit itu. Cara mengenali teman dan bukan teman itu kan pakai sandi. Ini saya nggak ngapa-ngapain, ada suaranya. Ada cara untuk mengenali teman satu sama lain itu pakai sandi. Saya biasanya pakai sandi jumlah. Jumlahnya sama dengan 8 supaya bervariasi. Jadi kalau saya bilang 5, teman saya harus bilang 3. Kalau saya bilang 4, teman saya harus jawab 4. Kalau saya bilang 7, teman saya harus bilang 1. Sandi yang disepakati. Jadi 4, 5. Kalau 5 jawabnya 5, banting gitu. 4, 2, bingung. Banting juga kalau bingung. Jadi sandi kalau nyambung sepakat, tapi kalau beda nggak nyambung berselisih. Apa yang menyambungkan antara roh satu dengan roh yang lain? Sandi juga. Apa sandinya? Iman. Kalau imannya nyambung, ruh mudah saling kenal, saling sepakat. Maka dari itu dalam agama kita ini bapak-bapak, ibu-ibu sebagian sudah menjelang pilih-pilih calon menantu seperti itu. Adalah sandi ini. Kita perhatikan bagaimana para fuqaha menekankan yang namanya kufu, yang namanya selevel kafaah, kesekufuan itu dituntunkan agama untuk memberi kenyamanan masing-masingnya. Tetapi kalau tidak tercapai, maka hanya ada satu kufu yang dituntut mutlak oleh agama, yaitu sekufu dalam din, sekufu di dalam iman.
Yang lain bisa dibicarakan. Memang lebih nyaman kalau tingkat ekonominya sama gitu ya. Tidak perlu banyak menyesuaikan diri kalau kemudian secara sosial ekonomi sama. Memang lebih enak kalau kemudian secara penampilan juga sepadan begitu. Memang lebih enak kalau secara pendidikan juga sepadan. Memang lebih nyaman kalau kemudian secara garis keturunan nasabnya juga senilai gitu. Tetapi bukankah tidak ada masalah kalau ada anak raja menikah dengan anak rakyat jelata, selama kemudian masing-masingnya bisa menjaga komitmen untuk menjaga hubungan pernikahan sebagai yang lebih utama. Jangan sampai nanti kalau marah salah satu bilang, kamu itu cuma ngotori darah keluarga aku mas gitu. Jangan. Bisa berkomitmen, misalnya anak konglomerat menikah dengan anak yang kolong melarat begitu. Asalkan bisa pegang komitmen, nanti kalau pas marahan tidak sampai mengucapkan kata-kata, oh alah dek kamu kalau tidak dipelihara keluarga aku di kolong jembatan dek. Misalnya begitu. Semuanya bisa. Tidak ada masalah. Ada suami ganteng banget, istrinya itu cantiknya hanya di mata suaminya, di mata seluruh dunia enggak, misalnya gitu. Atau sebaliknya, istrinya cantik sekali, seluruh dunia mengakui istrinya cantik, suaminya itu ganteng menurut istrinya, menurut seluruh dunia enggak sama sekali. Ada orang mencibir, kok mau mbak sama dia? Kami ini menggabungkan iman. Maksudnya gimana? Dia bersyukur dapat saya bersabar dapat dia gitu. Kan iman itu setengahnya syukur, setengahnya sabar ya. Kami bagi-bagi. Dia bersyukur, saya bersabar gitu. Enggak masalah. Ada istri lulusan S3 dari sebuah perguruan tinggi terkemuka di Jerman. Suaminya lulusan SD negeri in Pers dari pedalaman. Apa enggak boleh? Boleh. Kenapa tidak? Hanya saling menyesuaikan diri saja satu sama lain. Suaminya bilang sama istrinya, dek, kamu kalau ngomong sama aku jangan cepet-cepet ya dek. Maklum loadingnya lama dek, cuma lulusan SD dek. Suaminya mengatakan begitu. Istrinya sangat hormat sama suaminya, mengatakan enggak apa-apa mas, tenang aja mas, aku ini apa Thomas cuma lulusan S3. Itu loh Samsung sudah S8 mas. Tetapi soal din, tetapi soal agama, fakhtar bitad din taribat yadak, maka pilihlah olehmu yang memiliki agama agar kamu beruntung. Jadi Rasulullah itu memaparkan fenomena tungkahul mar'ah li arba', wanita dinikahi karena 4 hal. Ada orang menikahi wanita karena kecantikannya, ini mayoritas lelaki yang dicari dari wanita kecantikannya. Padahal cantik itu sangat sementara. Riset banyak membuktikan wanita yang jelek lebih awet daripada wanita yang cantik. Kalau wanita cantik umur 40 sudah mulai hilang kecantikannya. Tapi kalau wanita jelek sampai akhir hayat tetap jelek. Enggak Pak, Bu, cantik itu relatif. Terlihat cantik itu karena tidak ada masalah dengan kita. Secantik apapun wanita, kalau dia kemudian punya utang nggak bayar-bayar, susah dikejar, hilang kecantikannya. Cantik itu karena masalahnya minimal dengan kita. Oleh karena itu banyak kasus selingkuh itu aneh. Anehnya kenapa? Karena kalau dibandingkan objektif dijejerkan, istrinya yang sah dengan selingkuhannya itu cantikan istrinya. Kok bisa terjadi selingkuh itu? Karena kecantikannya tertutupi oleh masalah. Hambok disurvei seluruh dunia, Putri Diana sama Camilla Parker itu cantikan mana gitu kan? Iya.
Tapi masalahnya adalah yang cantik ketutupan masalah, sementara yang di luar karena jarang-jarang ketemu kayak nggak masalah. Sekretaris itu ketemu di kantor cuma kalau ngantor, nggak ada masalah. Coba nanti kalau sudah hidup berumah tangga, masalah banget gitu. Jadi mari ke titik objektif. Kalau kita tergoda pada yang lain, itu karena mungkin kita sedang ada masalah dengan pasangan kita. Ini Masya Allah gitu ya. Cantik itu karena tidak ada masalah. Tungkahul mar'ah li arba, cantiknya. Baru kemudian setelah itu urutannya apa? Nasabnya. Biasanya ini lebih sedikit lelaki yang mencari nasab. Atau kemudian karena kekayaannya, sedikit lagi laki-laki mencari kekayaan. Atau karena agamanya, lebih sedikit lagi lelaki yang menikahi karena agama. Maka para ikhwan yang masih bujang, fahtar bidatid din taribat yadak, pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung. Kalau kata Imam Ahmad bin Hambal, tanyalah dulu cantik atau enggak. Kalau sudah tanya cantik atau enggak, dijawab cantik, baru lanjutkan. Bagaimana agamanya? Agar apa? Agar kamu menolak atau menerima itu berdasarkan agamanya. Tapi kalau kamu tanyanya agamanya gimana? Oh solihah, cantik apa enggak? Enggak, aku enggak jadi. Nah, masalah. Karena Anda menolak bukan karena agamanya. Itu nasihat Imam Ahmad. Agak ringan. Yang lebih berat nasihat Imam Syafi'i. Kalau kamu dibingungkan oleh satu urusan yang kamu nilai semuanya baik, solihah semua Ustadz, oke, solihah semua, pilihan-pilihan kamu solihah semua. Lalu kamu tidak tahu mana ridho Allah diletakkan, kata Imam Asy-Syafi'i, fa'si hawak, maka durhakailah hawa nafsumu. Apa itu durhakailah hawa nafsumu? Ini sama-sama solihah. Kalau hawa nafsu kita pada cantiknya, pilih yang lebih jelek. Kalau hawa nafsunya pada kekayaannya, pilih yang lebih miskin. Kalau hawa nafsunya pada nasabnya, pilih yang lebih rakyat jelata. Alhamdulillah saya dulu ketika memilih istri belum mengerti nasihat Imam Syafi'i. Jadi belum wajib mengamalkan ya. Antum sudah wajib mengamalkan. Masya Allah tabarakallah rahman. Saya selalu ditanya, ini ikhwan akhwat yang belum menikah perlu mungkin memperhatikan apa yang dimaksud dengan agamanya. Kalau yang akhwat ada yang datang ke rumah, apa kalau datang kepadamu seorang pemuda yang lelaki yang kamu ridhoi akhlak agamanya melamar putrimu, maka kalau tidak kau nikahkan dengan putrimu akan timbul fitnah di muka bumi. Meskipun hadis ini tidak sampai derajat sahih, tetapi memang memilih berdasarkan agama itulah yang masyru', yang disyariatkan. Kalau laki-laki sahih hadisnya fahtar bidzatid din, carilah yang memiliki agama. Pilihlah yang memiliki agama. Apa itu agama? Apakah amalnya? Bukan amal saja. Apakah ilmunya? Bukan ilmu saja. Paduan ilmu dan agama yang ketemu, ilmu dan akhlak yang ketemu, ilmu dan amal yang ketemu, ditambah komitmen kuat. Bagaimana ukurannya? Kalau saya mengukurnya dari hubungannya dengan 4 pihak. 1, perhatikan hubungannya dengan Allah. Kalau dengan Allah saja dia tidak setia, maka bagaimana bisa diharapkan setia kepada istrinya? 2, hubungannya dengan ibunya. Bahasa sini ibu apa? Mama. Hubungannya dengan mamanya. Tempat saya simbok. Hubungannya dengan simboknya. Hubungannya dengan biungnya. Seperti apa hubungannya dengan ibunya? Karena kalau pada ibu saja tidak bisa hormat, bagaimana bisa hormat pada pasangan? 3, hubungannya dengan teman sebayanya. Tolong di cross check ke teman-teman pergaulannya. Dia itu kalau utang bayar apa enggak? Kalau ada amanah apa enggak? Jujur apa enggak? Sering bohong apa enggak? Suka nikung temen apa enggak? Gitu.
Itu teman-temannya tahu. Nah, akhlaknya bisa dilihat dari teman-teman pergaulannya ini. Yang terakhir, hubungannya dengan anak kecil. Penyayang atau tidak pada anak kecil, hormat atau tidak kepada anak kecil, asyik tidak dengan anak kecil. Itu juga jadi ukuran yang bisa dipertimbangkan. Jadi kepada Allah, ibunya, teman sebaya, anak kecil. Jadi guru-guru TKA TPA itu potensial gitu. Ayo ikhwan-ikhwan yang belum ngajar TPA TPA segera ngajar ya. Saya duta Batko TPA soalnya gitu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum. Karena sejiwa pasangan itu. Yang ketiga, min anfusikum, nafas. Nafas itu, tanafas itu artinya daya hidup. Nafas itu daya hidup bagi makhluk hidup. Maka orang yang menikah juga harus menjadi nafas, daya hidup bagi masyarakatnya, daya gerak bagi masyarakatnya, menggerakkan ke arah kebaikan-kebaikan, menjadi poros bagi kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Kalau ada yang sakit, diketuk pintu rumahnya. Kalau ada yang hendak melamar orang, diketuk pintu rumahnya. Kalau ada yang hendak meninggal, diketuk pintu rumahnya, diminta mentalqin gitu ya. Kalau ada yang, pokoknya semua urusan masyarakat tidak bisa tidak hendak melibatkan mereka pasangan suami istri ini, maka dia menjadi nafas bagi masyarakat. Ini keagungannya sebuah rumah tangga yang berkah. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, litaskunu ilaiha, supaya sakinah. Apa itu sakinah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sakinah itu dimaknai oleh para ulama dalam 4 kategorisasi. 1, litastaifu biha. 2, walita'tafu ma'aha. 3, walitamilu ilaiha. 4, walitatma'innu biha. Yang pertama, litastaifu biha, disebut sakinah kalau pertama-tama bisa saling menjaga kesucian diri dengan kehadiran pasangan. Disebut sakinah kalau kehadiran istri bagi suaminya mencegah suami dari perbuatan yang keji dan dimurkai Allah. Disebut sakinah kalau kehadiran suami bagi istrinya bisa mencegah istri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asas pertama dari sakinah. Maka tidak disebut sakinah, misalnya ada pasangan suami istri rukun sekali, tidak pernah cekcok, tidak pernah ada suara tinggi, tidak pernah bertengkar, akrab kemana-mana, gandengan tangan, saling senyum begitu. Tapi ternyata mereka bersepakat, status kita suami istri. Tapi kalau having fun bebas. Papa boleh having fun sama siapapun, aku boleh having fun sama siapapun. Ini di Indonesia insya Allah tidak ada. Tapi kalau di negara barat sering terjadi, ada status suami istri, tapi sebenarnya mereka punya komitmen untuk sama-sama membebaskan pasangannya, senang-senang sama siapapun. Maka ini tidak disebut sakinah. Meskipun rukun, tentrem, tidak pernah ada cekcok, tidak disebut sakinah. Karena sakinah pada makna pertama adalah mencegah dari dosa-dosa. Itu namanya sakinah. Tentram yang sejati dari seorang manusia itu adalah tentram yang membuat dia dijauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sakinah. Jadi sakinah ini yang pertama-tama adalah tercegahnya suami dari perkara-perkara yang dimurkai Allah karena kehadiran istri, dan tercegahnya istri dari perkara-perkara yang dilarang Allah karena kehadiran suaminya. Yang kedua, disebut sakinah kalau lita'tafu ma'aha, terjadi atau terbangun suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri ini. Lita'tafu atifah, satu ikatan lahir batin seperti kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ada penafian kepada segala sesuatu yang lain. Ada isbat kepada satu saja yang kemudian sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pernikahan berarti la kepada yang lain,
yes kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mencontohkan tentang ini bahkan dari hal yang paling lahiriah sampai hal yang paling batiniah, bapak-bapak, ibu-ibu rahmat Allah. Satu hari sahabat menceritakan, Rasulullah SAW keluar dari rumah Zainab kepada kami dalam keadaan rambut beliau masih basah setelah beliau mandi jinabah. Lalu beliau bersabda kepada kami, kata para sahabat, jika kalian, salah seorang di antara kalian bertemu berpapasan dengan wanita yang dijadikan syaitan penggoda bagi dirinya, lalu dia tertarik kepada wanita itu, maka kata Nabi SAW, pulanglah temui istri kalian, karena sesungguhnya pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci, hanya saja lebih berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya tergoda, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, bisa di mana saja. Tergoda di kantor, tergoda di jalan, tergoda di sekolah, tergoda di tempat pekerjaan, tergoda di pasar, bahkan zaman sekarang tergoda di dalam handphone. Itu tergoda bisa di mana saja, tetapi penyelesaian dari ketergodaan itu tidak bisa tidak adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekedar suami tergoda, ibu-ibu jangan cemburu dulu. Tergoda memang bisa di mana saja, tetapi penyelesaian ketergodaan itu menunjukkan mana yang kemudian taat kepada Allah, mana yang tidak. Dia selesai di rumah, dia menjadi satu hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pesan kepada ibu-ibu, kalau suami datang bukan pada jam yang seharusnya, ini di luar jadwal ini pulangnya gitu ya, kemudian dia meminta sesuatu yang tidak biasanya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, hendaklah dia penuhi hajat suaminya meskipun dia sedang memanggang roti. Biarin tungkunya meledak, biarin, karena ini sedang dalam keadaan darurat. Ada ketergodaan yang harus diselesaikan di rumah. Masya Allah, Tabarakar Rahman, ini agama memberi tuntunan sebagian rupa untuk membangun atifah ini. Ini hadisnya bikin bingung jomblo, mohon maaf. Tergodanya di luar, pulang ke rumah ngapain coba gitu. Saya sudah mengamalkan hadis itu Ustaz, tapi ke rumah ngapain? Ini juga jadi pelajaran bagi antum, ikhwan yang jomblo. Antum jam 12 siang bulan Ramadan, itu es buah itu cantik sekali, es cendol seksi sekali, es campur menarik sekali. Itu jam 12 siang. Tapi nanti kalau tiba waktunya berbuka puasa, 3 butir kurma, segelas air putih, Masya Allah, menyelesaikan semua ketergodaan terhadap es buah, es campur, dan es cendol. Antum semua zaman sekarang ukuran soal fisik muluk-muluk silakan, tetapi kalau sudah soal pernikahan, ternyata air putih cukup menenteramkan gitu. Nggak perlu es cendol, es buah, es campur. Ikhwati fillah, ikhwan perhatikan, air putih itu segar, murni, sejuk. Karena apa? Solihah. Tapi air putih juga boleh ditambahi sirup gitu ya. Cuman kalau sirup banyak-banyak, gulanya terlalu tinggi, tidak baik. Ini menasihati jomblo itu harus yang pahit-pahit begini gitu. Kalau bapak-bapak gimana Pak? Saya tidak bilang berarti yang di rumah itu air putih saat gitu. Enggak juga, bisa saja yang di rumah itu bisa saja ya itu jus alpukat, sop buah gitu ya. Saya bicara begini di satu majelis, bapak-bapaknya nyeletuk juga. Oh iya saat memang yang di rumah itu agak berlemak gitu. Bergizi Pak, bukan berlemak gitu. Tabarakar Rahman, litatafu ma'aha, supaya bisa membangun atifah, ikatan lahir batin dengan pasangan. Ini sesuatu yang sangat penting. Maka sesekali dari sifat yang lahiriah tadi sampai ke yang paling batiniah, kita harus selalu upayakan. Yakini dalam diri, biarlah engkau yang tercantik di hatiku. Saya
kalau ngisi taklim kok isinya akhwat dan ummahat, remaja putri dan ibu-ibu, saya biasanya bikin puisi untuk istri saya. Salah satu puisinya berbunyi begini: istriku, di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini, istriku sayang, mereka semua akan terbenam hilang. Seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, kaulah matahariku. Terus dijawab, Bu, oh jadi aku panas gitu. Ini gombal yang gagal itu begini. Litatafu ma'aha. Yang kedua, sakinah itu membangun ikatan lahir batin. Yang pertama, menjaga dari dosa. Yang kedua, membangun ikatan lahir batin. Yang ketiga, litamilu ilaiha, supaya muyulnya, kecenderungannya yang ada di pikiran, yang ada di perasaan itu pertama-tama adalah pasangannya. Dia memandang segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu dengan sudut pandang bukan lagi dirinya sendiri, tetapi juga pasangannya. Dulu, Bu, waktu masih bujang, ada makanan enak, kuliner baru, harganya terjangkau, kepengen bisa dibeli, datengin, dibeli, dimakan. Sekarang lihat makanan, pertama kali yang difikirkan adalah yang di rumah makan apa ya. Dulu ada gadget baru keluar, kamera baru, handphone baru, laptop baru, seneng, pengen, ada uangnya, dibeli, Pak. Tapi sekarang melihat gadget baru keluar saja, yang kepikir istriku, anakku, keperluan yang belum, yang lebih prioritas apa ya. Ini harus selalu dilatihkan, melihat dari sudut pandang pasangan, melihat dari sudut pandang anak-anak, terus menerus kita perlu cek terus. Sampai kemudian kita ini nanti menjadi begitu nyambungnya, bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Ada suami berangkat sholat Jumat, handphonenya ditinggal di rumah. Ini zaman handphone, cuma baru bisa telepon dan SMS, belum ada WhatsApp zaman itu. Sang suami pergi Jumatan meninggalkan handphone di rumah sedang direcharge. Istrinya tidak tahu bahwa handphone suaminya ditinggal, maka di tengah Jumatan sang istri kirim SMS, "Mas, nanti kalau pulang beli bakso sebelah masjid itu ya, aku kangen nih makan bakso itu. Kan dulu kita suka makan di situ sebelum ada anak-anak. Hitung-hitung nostalgia ini, mumpung anak-anak belum pulang kita makan berdua nanti ya." SMS terkirim, tapi tidak ada tandanya sudah terbaca atau belum. Zaman SMS. Kemudian sang suami di masjid, ternyata setelah sunnah ba'diyah Jumat, dia kepikir, kayaknya asyik ini ngasih kejutan buat istri. Beli bakso sebelah itu 2 bungkus dimakan berdua, mumpung anak-anak belum pulang, hitung-hitung nostalgia. Belilah dia bakso itu. Pulang ke rumah ketuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibukakan, kemudian dia raih bungkusan bakso dari belakang punggungnya. Kata sang suami, "Surprise," gitu. Kata istrinya, surprise gimana? "Makasih ya, udah dibeliin pesenanku, kita makan berdua yuk, nostalgia yuk." "Dek, sebentar dek, aku tuh mau ngasih surprise, kok kamu gak terkejut tuh?" "Lo gimana terkejut, wong ini pesenanku loh mas." "Kamu pesen kapan? Lewat apa?" "Aku tadi kan SMS." "Dek, sini dek." "Apa sih mas?" "Lihat yang nancep di stop kontak sebelah sana itu apa dek?" "HP-nya mas." "Oh, jadi mas gak bawa HP?" "Enggak." "Lo kok mas tahu aku minta bakso?" "Enggak tahu, aku tuh mau kasih surprise." Kata istrinya, "Kok kita nyambung sih mas, ya Allah." Litamilu ilaiha. Ini yang ketiga. Yang keempat, walitatma'innu biha. Yang namanya
Sakinah itu itmi'nan, tentram ketika bersama, tentram ketika kemudian saling menitip kepada Allah karena berpisah untuk 1-2 tugas yang mungkin tidak terhindarkan perpisahan sementaranya. Kenapa saya tekankan tentram ketika bersama, tentram ketika berpisah? Karena zaman sekarang ada pasangan yang hanya tentram kalau bersama, kalau berpisah 5 menit sekali dikontrol, Mas lagi di mana, ngapain, sama siapa. Aku di kantor ada meeting ini sebentar ya. Bohong, kamu di mall, aku di belakangmu Mas, gitu. Handphone suami kasih penyadap, mobil suami kasih pelacak GPS, gitu ya. Tapi itu mending Bu, tentram ketika bersama. Ada yang tentramnya ketika berpisah. Kalau bersama ribut terus gitu ya. Kalau berpisah untung gak ada ibunya anak-anak gitu. Naudzubillahi min dzalik. Dua-duanya tentram ketika bersama, tentram ketika berpisah. Ini begitu penting. Tentram ketika bersama tadi sudah kita singgung, saling menguatkan dalam ketaatan, membangunkan qiyamul lail, bersama-sama menikmati hal-hal yang membahagiakan. Bapak Ibu pernah nonton berdua, suami istri, ibu di pangkuan bapak, pipi nempel pipi, pernah? Tolong dicoba. Rasulullah SAW dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha melakukan itu. Nonton tari-tarian Habasyah yang diperagakan Bilal dan kawan-kawannya dengan tombak di Masjid Nabawi. Aisyah dan Rasulullah berdiri, kemudian duduk di dekat pintu. Ketika itu ibunda kita Aisyah duduk di pangkuan Nabi SAW. Pipi mereka saling nempel dari awal pertunjukan sampai akhir. Itu umur Nabi SAW. Sudah jelang 60 masih romantisnya kayak begitu. Nanti bapak-bapak protes deh. Tapi Aisyahnya kan gak 50 taat gitu. Pinter aja bapak-bapak ini ngelesnya gitu. Diamalkan untuk semua, tabarakar rahman, gitu ya. Indah sekali. Jogging bersama, lomba lari bersama, ibunda kita Aisyah dengan Nabi SAW. Boncengan, bapak-bapak mungkin sudah saatnya beli motor besar. Kalau nggak kuat Harley Davidson ya Honda Astrea yang sudah dimodif gitu. Tuh apa, boncengan sama ibu kemana gitu ya. Kadang-kadang naik motor itu lebih mesra daripada naik mobil gitu. Ada riwayat bagaimana Sofiyah naik ke atas unta, Nabi SAW memangkunya gitu ya. Kemudian paha Sofiyah diletakkan di atas paha Nabi SAW. Pangku-pangkuan di atas unta, amalnya Nabi SAW. Mandi, mungkin kamar mandinya perlu direnovasi sekarang Pak, mumpung sudah mampu bikin bathtub gitu ya, terus bisa untuk mandi berdua seperti Nabi SAW dan istri-istrinya. Kebersamaan yang sangat agung. Kalau pas berpisah juga berpisah karena Allah. Saya itu takjub pada ayat infiru khifafan wasiqalan, berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Ternyata memang ya, berat dan ringan itu tidak ada hubungannya dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Kita sering dengar ada orang mengatakan kalau ikhlas itu ya terasa ringan, berat itu enggak ikhlas. Ini tuduhan serius. Kalau saya tanya, Nabi Ibrahim mumpung menjelang kurban, menyembelih putranya berat apa ringan? Berat. Ikhlas apa enggak? Ikhlas. Allah saksinya, ikhlas. Yang ikhlas belum tentu ringan, berat juga bisa ikhlas. Jadi berjihad itu diperintahkan, berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat, karena ringan dan berat kadang-kadang situasional sekali. Ada orang berangkat jihadnya ringan, kenapa? Istrinya galak, cerewet, ngomelan, sehingga daripada di rumah diomelin mulu, mending berangkat jihad. Ada juga orang berangkat jihad itu berat sekali. Jangankan berangkat jihad Pak, berangkat ke pasar 2 hari saja beratnya luar biasa. Istriku maafkan aku, kalau saja kebersamaan abadi itu ada di dunia, tidak akan pernah aku tinggalkan engkau sedetik pun jua. Tetapi karena kita yakin kebersamaan sejati itu di akhirat, izinkan aku pergi sejenak menambah bekal kita agar surga kita kelak lebih indah dan lebih indah lagi.
Assalamualaikum cintaku, doakan aku selalu. Gitu kan. Berat bu. Apalagi istri saya, Masya Allah, istri saya itu tidak suka dibantu-bantu. Maka di rumah tidak pernah ada pembantu dan khadimat. Anak 3 dirawat sendiri semuanya, dibesarkan semuanya sendiri. Ditinggal begini, Masya Allah gitu. Luar biasa tangguhnya sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu ya. Maka istri saya selalu bilang ketika kemudian ada konsultasi nyerempet, bah, banyak orang itu kok kayaknya pengen jadi istrinya abah gitu. Nggak ngerti kayak apa kerjaanku di rumah gitu. Tabarakar Rahman gitu ya. Ini sesuatu yang kemudian Masya Allah indah sekali. Kekuatan yang luar biasa. Tapi ini tentram ketika ditinggalkan, tentram ketika berpisah ini juga penting. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon bikin gerakan anti korupsi setiap pagi di rumah. Kalau bapak berangkat bekerja, tolong pamit sama istri, izinkan istri mencium tangan, letakkan hidung bapak di ubun-ubunnya, salinglah mendoakan satu sama lain. Setelah saling mendoakan, maka sebagai istri katakan pada suami, selamat berjuang sayang. Nanti kalau pulang jangan bawa kecuali yang halal. Kami ini insya Allah lebih sabar kalau menghadapi lapar, tapi nggak mungkin sabar kalau kemudian disuruh tahan terhadap api neraka. Tolong sayang, hanya yang halal yang dibawa pulang. I love you cintaku, pahlawanku. Mwah. Kata sebagian bapak-bapak, kalau ada muahnya nggak jadi berangkat itu saat itu. Tapi ini memang perlu kita biasakan di pagi hari di keluarga kita. Suami melepas istri, kebalik. Istri melepas suami, berjuang bu. Pilih kata berjuang ini, pamit kepada siapapun katakan ini berjuang. Karena gerakan pro korupsi juga sering terdengar di rumah di pagi hari. Papa tuh tahu nggak sebelah itu eselon berapa? Eselon 3 pak, mobilnya 5 tahun udah ganti 3 kali. Papa tuh eselon 1, astagfirullahaladzim, aku tuh sampai ke arisan saja malu pakai mobil papa. Ini nggak ada di sini bu, insya Allah. Tapi terjadi gerakan pro korupsi semacam ini terjadi di pagi hari. Maka Masya Allah tabarakar Rahman, litatma'innu biha itmi'nan, tentram ketika bersama, ketika berpisah, menjadi satu hal yang harus kita upayakan dalam sakinah. Selesai. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian itu mawaddah. Kalau sakinah cinta yang menentramkan, kalau mawaddah cinta yang bergelora. Kalau rahmah, nanti ada rahmah, cinta yang hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia, itu ya. Ini mawaddah. Mawaddah ini apa? Mawaddah ini cinta yang bergelora, yang menyulut semangat, yang membuat berapi-api, yang membuat gairah hidup menjadi sangat kuat. Itu disebut sebagai mawaddah. Nah, mawaddah ini ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak litaskunu, huruf lamnya seakan-akan otomatis, tetapi wa ja'ala bainakum, Allah jadikan di antara kalian. Kalimat ini kata sebagian ulama menunjukkan proses, menunjukkan perlunya keterampilan, perlunya latihan, perlunya ilmu. Maka kebanyakan pernikahan dalam konseling di Jogja Family Center yang dipimpin oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan dan kawan-kawan, banyak rumah tangga bermasalah bukan karena kurangnya cinta. Banyak rumah tangga bermasalah karena kurangnya ilmu tentang cinta. Banyak rumah tangga bermasalah bukan karena salah satu bermaksud jahat, apalagi dua-duanya. Tapi banyak rumah tangga bermasalah karena masing-masingnya semua bermaksud baik, hanya saja tidak mempunyai ilmu tentang bagaimana mengekspresikan maksud baik tersebut. Ada suami merasa sangat mencintai istrinya. Istrinya mengadu ke lembaga konseling, saya merasa diabaikan, gak dianggap. Ada seorang istri merasa sangat mencintai suaminya. Suaminya mengadu ke lembaga konseling, saya merasa ditindas setiap hari.
Apa yang jadi masalah sebenarnya? Ilmu. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup dulu dengan doktrin yang sangat kuat. Bunyinya, cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Ini berlaku untuk hubungan sesama jenis. Kok nggak enak ya kalimatnya ya? Maksudnya persaudaraan ibu-ibu dengan ibu-ibu, ukhuwahnya itu cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Bapak-bapak dengan bapak-bapak itu ukhuwahnya cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Tetapi kalau suami istri, kaidah ini tidak berlaku. Kenapa? Karena suami berbeda dengan istri, karena laki-laki berbeda dengan perempuan. Beda dalam metabolismenya, beda organ tubuhnya, beda hormon yang bekerjanya, beda cara berpikirnya, beda psikologisnya. Maka cara mencintai laki-laki sama atau tidak dengan cara mencintai perempuan? Sama sekali berbeda. Sangat berbeda cara mencintai laki-laki dengan cara mencintai perempuan. Kita ambil salah satu perbedaan saja. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini belahan otak kanan dan otak kiri. Di tengahnya ibu-ibu ada jaringan yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri, namanya corpus callosum. Jumlahnya menurut para pakar pada wanita lebih banyak daripada laki-laki. Itulah kenapa konon konsekuensinya adalah koordinasi otak kanan dan otak kiri ibu-ibu lebih bagus daripada bapak-bapak. Salah satu konsekuensinya adalah ibu-ibu itu dikarunia Allah kemampuan untuk multitasking, bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus secara simultan, membagi fokus kepada beberapa hal sekaligus. Bapak-bapak tidak dikarunia yang semacam itu. Bapak-bapak itu ayatnya faida faragta fangsab. Kalau selesai satu urusan, maka alihkan fokus dan kerahkan segenap kemampuan untuk urusan yang lain. Itu ayat bapak-bapak. Ibu-ibu tidak, ibu-ibu itu bisa menyusui anak sambil menyiapkan bubur bayi, sambil memasak, menanak nasi, goreng bakwan, nonton televisi ada sinetron, update status di handphone, terima telepon, lain gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak, Bu. Maka kadang-kadang ada ibu-ibu yang tidak mengerti prinsip ini, kadang-kadang memberi beban multitasking kepada bapak-bapak sehingga bapak-bapaknya agak tertekan. Mas, tolong ruang depan dibersihkan ya, nanti sore mau buat arisan. Itu kursi-kursinya pinggirin aja semuanya, meja-mejanya keluarin. Terus nanti digelarin karpet ya Mas. Astagfirullah, karpet kita itu kotor semua Mas, kemarin ketumpahan susu. Tolong pinjem tikar aja ya ke Bu RT ya Mas ya. Mas sudah tahu Bu RT yang baru? Bu RT yang baru itu rumahnya di itu loh, dekatnya Bu Joyo. Nah nanti sekalian ke Bu RT, kamu ke Bu Joyo ya Mas. Aku pesan lemper di tempat Bu Joyo. Itu aku pesan lempernya 50. Bu Joyo itu suka nambah-nambahi Mas, 55, 53 gitu. Nanti kalau dikasih tambahan jangan mau ya Mas, kan pesennya cuma 50. Terus ini aku kan mau bikin teh panas. Nah jumbo kita itu yang untuk nyimpen teh panas sudah nggak bagus. Kamu pinjem punya ibu ya Mas. Jadi dari Bu Joyo mampir tempat ibu. Tapi ambil yang warna pink Mas, jangan yang warna hijau. Warna hijau itu sudah nggak bagus yang punya ibu itu. Terus habis itu Mas sekalian aku juga pesan roti di tempatnya Bu Marni. Tahu Bu Marni itu yang dekat Indomaret. Lah nanti sekalian di Indomaret kamu tukerin galon ya Mas. Galon kita yang 02. Kata suaminya, dek bentar dek, bisa satu-satu dek. Tak catat dulu ya, nggak usah dicatat gitu, ada dicatatkan sekalian satu langkah. Keluar sekali bisa dapat semua gitu loh Mas gitu. Bingung Bu, bisa stres itu suami. Konsekuensi lain, cara berpikirnya berbeda Bu, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu kalau berpikir kayak obat nyamuk, muter ke dalam. Fokus, sederhanakan masalahnya, cari solusinya. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu kalau berpikir kayak obat nyamuk, muter keluar, korelatif, dihubungkan dengan berbagai macam hal. Maka kalau rapat sering tidak nyambung, kata bapak-bapak. Sebentar ya, kita konsentrasi dulu ke isu ini ya, kita fokus ke masalah ini. Jangan melebar kemana-mana dulu. Kalau kita fokus ke sini nanti kita bisa segera rumuskan solusinya. Tolong sederhanakan masalahnya, ini aja. Kata ibu-ibu, jangan suka mensederhanakan masalah Mas. Ini semuanya penting. Dengerin dulu penjelasanku, semuanya itu ada hubungannya loh Mas.
Ibu-ibu, makanya ada suami mengeluh, tolong Ustadz, istri saya itu kalau marah kok jadi histeris. Kok histeris apa? Histeris mungkin maksudnya. Enggak Ustadz, histeris. Maksudnya gimana toh? Dia itu kalau marah karena kesalahan saya pada saat itu bisa nyebut kesalahan saya semuanya sejak awal pernikahan. Kamu tuh dari dulu belum berubah juga mas. Ingat nggak waktu itu? Kesalahannya diulangi sama persis kayak sekarang. Waktu di Magelang itu kamu gitu. Cara berpikir berbeda, cara menghadapi masalah juga berbeda. Bapak-bapak kalau ada masalah maka mereka menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Ibu-ibu kalau ada masalah apa yang dilakukan? Mencurahkan isi hati, berbicara dari hati ke hati, dimengerti, difahami, kalau perlu sambil nangis biar plong. Maka bapak-bapak kadang tidak mengerti dunia perempuan, lihat istrinya nangis pas ada masalah langsung ngomong, nangis itu gak menyelesaikan masalah. Benar nggak bu, nangis nggak menyelesaikan masalah? Benar, tapi saat itu ibu-ibu memang sedang tidak ingin menyelesaikan masalah, inginnya mengungkapkan perasaannya sampai plong. Dan kalau sudah plong itu 90% masalah selesai. Maka suami yang baik itu menyediakan tempat untuk nangis sampai tuntas sambil ngelus-elus di rengkuhannya, di pundaknya, di dadanya. Dek kamu mau nangis dek, sini dek nangis dek. Tabarakar Rahman. Menyimak dengan baik istrinya ketika curhat, itu pentingnya luar biasa. Bapak-bapak kadang-kadang tidak sabar untuk mendengarkan keluhan istrinya, karena mungkin ngeluhnya juga sudah yang keempat. Sama gitu. Tapi nggak apa-apa pak, dengerin seolah-olah itu isu terpenting, breaking news hari ini gitu. Luar biasa gitu kan. Sebaliknya ibu-ibu kalau suami pulang tasnya dilempar, badannya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki begitu, kemudian kepalanya dilus begini, berarti kan suami ada masalah. Kebiasaannya ibu-ibu kalau ada masalah curhat, dia kira suaminya juga perlu curhat. Maka kadang ibu-ibu kemudian tidak tahan untuk tidak bertanya, mas ada masalah apa? Semua suami di dunia ini jawabnya sama pak, enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Istri yang sayang sama suami tapi enggak ngerti ilmu akan tetap ngejar, mas aku kalau ada masalah kan juga cerita sama kamu, masa kamu enggak mau cerita sama aku? Suami bermaksud baik. Apa maksud baik suami? Ini masalah kantor biar saya yang mikirin, jangan sampai istri saya yang sudah banyak masalah di rumah, banyak beban, saya tambahi beban. Maka suami berkata, enggak kok dek, ini masalah kantor kok dek, biar aku saja yang mikirin, kamu enggak usah ikut pusing, bebanmu udah banyak. Kalau suami enggak mau cerita seperti ini, apa kata istri? Oh jadi mas enggak percaya sama aku. Suami maksud baiknya tidak ingin menambah beban istri. Sementara bagi istri ada suami kok nggak mau cerita sama istrinya. Jadi kamu ceritanya sama siapa? Sama siapa? Begitu. Dikiranya semua masalah itu pasti berbagi. Bagi suami kadang-kadang enggak. Dia perlu menyendiri, kontemplasi, merumuskan solusi. Perhatikan Nabi Muhammad SAW ketika dapat wahyu. Apa yang terjadi? Turun dari Gua Hira, syok, keringetan, menggigil, pucat pasi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, luar biasa. Jatuh bangun berulang kali sampai depan pintu rumah Khadijah radhiyallahu anha, menggigil, berkeringat dingin seperti itu. Zammiluni ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Kalau Khadijahnya kayak istri-istri yang tadi, astagfirullahaladzim mas, ya Allah kenapa ini? Sini mas cerita sama aku mas gitu. Kalau Khadijahnya tipe seperti ini, kayaknya sirah nabawiyah bakal lain ceritanya. Hebatnya Khadijah adalah ketika Rasulullah pulang dalam keadaan seperti itu, ditarik, dituntun, dimasukkan kamar, diselimutin. Tidak ditanya apa-apa. Karena istri yang salehah tahu, suaminya nanti juga akan cerita. Ceritanya suami beda dengan cerita istri. Ceritanya suami bunyinya, dek kemarin di kantor ada masalah loh dek. Astagfirullahaladzim. Terus gimana mas? Alhamdulillah dek, sudah mas selesaikan. Tipe cerita suami adalah membanggakan diri bahwa dia berhasil menyelesaikan masalah. Itu suami. Tipe ceritanya istri, mas aku capek banget mas, ya Allah,
Kerjaan numpuk, cucian kotor banyak banget, anak pada rewel, ada yang sakit juga, panasnya nggak turun-turun. Tetangga juga hari ini resek banget, nanya macem-macem, nyala-nyalain. Tamu berdatangan banyak banget, aku juga capek ngurusin mereka. Rumah berantakan nggak keurus, aku capek mas, capek. Suami kadang-kadang nggak ngeh bahwa itu curhat yang perlu dengarkan, sambil tetap pegang koran, nengok sebentar kemudian berkata, sabar ya Mi, bulan depan kita insya Allah cari pembantu deh. Solutif nggak kalau istri kesusahan ngurusin rumah dicarikan pembantu Pak? Solutif bagi suami. Bagi istri lagi curhat betapa capeknya ngurus rumah, ditawarin pembantu, apa yang terasa? Oh jadi pengabdianku selama ini konilai tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega kamu mas, tega banget sama aku. Beda penerimaannya. Jadi ini komunikasi yang luar biasa, sangat berbeda. Bahkan dalam pembahasan mawaddah ini sampai tingkat yang paling Masya Allah gitu ya. Cara berkomunikasi, ibu-ibu itu lebih cerdas secara linguistik. Bagian lobus bicaranya berkembang lebih pesat. Karena Allah menitipkan amanah supaya ibu-ibu jadi cerewet. Kenapa ibu-ibu harus cerewet? Untuk ngajari anak-anaknya berbagai macam kosakata. Dulu Allah ngajarin Adam langsung kosakata, wa alama adamal asma'a kullaha. Tugas itu dititipkan diantaranya kepada ibu-ibu. Maka ibu-ibu itu bicara sehari 24 sampai 48 ribu kata. Bapak-bapak 5.000 sampai 7.000 kata. Sedikit bicara, banyak bekerja bapak-bapak ya. Tapi Masya Allah, yang seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmahnya memang besar. Ibu-ibu diperintahkan untuk bicara. Dan ibu-ibu itu karena saking cerdasnya dalam bahasa, ibu-ibu suka bicara kalimat tidak langsung. Mas, anak-anak belum dijemput loh, aku masih harus masak. Itu maksudnya apa Bu? Tolong jemput anak-anak. Mohon maaf bapak-bapak tidak secerdas itu untuk menangkap maksudnya. Karena tidak ada permintaan atau perintah di situ, maka bapak-bapak akan mengatakan, gak apa-apa Mi, paling mereka nanti pulang sendiri. Saya Bu, pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung ini di awal pernikahan. Naik motor berdua, ngurus urusan kampus sama istri. Lewat sebuah rumah makan, dia tanya, yang lapar enggak? Saya bilang, enggak. Lewat rumah makan kedua dia tanya lagi, beneran belum lapar? Saya bilang alhamdulillah belum gitu. Selesai ngurus urusan kampus macam-macam, kami pulang, tiba-tiba dia ternyata menuju ke dapur masak mie instan dengan tangan gemetaran. Pada saat itulah di depan kompor yang menyala itulah saya berlutut di hadapannya, mencium tangannya dan mengatakan, kok kamu gak bilang kalau kamu yang lapar? Harusnya tadi kamu bilang, mas aku lapar, ayo kita makan. Kalau gitu caranya kan aku meskipun gak lapar akan aku laperin buat kamu. Ini kan jadi aku merasa bersalah. Dan rasa bersalahku tidak akan hilang selama-lamanya. Makanya sampai sekarang saya ceritakan, ini rasa bersalah tidak hilang-hilang Pak. Masya Allah, tabarakarahman. Ini mawaddah gitu ya. Minta izin 5 menit. Mawaddah ini sampai pada level gitu ya, pembahasannya Bapak yang dirahmati Allah, pada urusan yang paling private bagi suami dan istri. Allah dan Rasulnya menuntunkan tuntunan yang sangat luar biasa. Syahwatnya laki-laki itu kayak gunung mau meletus. Semakin cepat meletus semakin tenang. Syahwatnya istri itu kayak naik gunung. Naik gunung itu dinikmati prosesnya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan, lihat kiri kanan dan macam-macam. Itu syahwatnya laki-laki dan perempuan, berbedanya seperti itu. Maka Allah dan Rasulnya sampai punya wasiat, laki-laki perhatikan istrinya. Laki-laki penuhi hak, kata Ibnu Qayyim dalam At-Tibbun Nabawi, penuhi hak. Karena syahwatnya laki-laki dikumpulkan di 1-2 titik, tetapi syahwatnya perempuan disebar oleh Allah di setiap titik di bagian tubuhnya. Maka laki-laki wajib memperhatikan semua rambut, semua bagian kulit, semua bagian yang ada dalam tubuh perempuan untuk dieksplorasi. Itu laki-laki. Perempuan sebaliknya diberi amanah tadi, kalau suami sudah pada titik sudah hendak meletus tadi, tolong jangan ditolak, berbahaya. Itu berbahaya dan lain sebagainya. Ini perkara yang perlu diperhatikan dalam mawaddah. Sampai pada rahmah. Rahmah itu hanya memberi, tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Bagaimana kemudian kita berpikir untuk menghadirkan yang terbaik, memaafkan sebelum diminta. Gitu ya, mengerti sebelum dijelaskan, melayani
pasangan kita sejauh yang kita mampu, memberi kejutan-kejutan yang membahagiakan untuk dia, melakukan sesuatu yang sederhana tapi bernilai besar kepadanya. Termasuk ini bahasan terakhir tentang rahmah, saya izin sedikit menambah waktu 3 menit ke depan. Bagaimana kemudian saya tahun 2005 bikin survei, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Survei itu tentang persepsi anak aktivis dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. Hasil survei itu membuat saya banyak merenung, karena 30% anak kader dakwah, anak aktivis Islam pada saat itu mengatakan, aku kalau gede gak mau jadi kayak Abi dan Umi, aku kalau gede mau jadi orang biasa-biasa aja. Saya eksplor lebih jauh, mewawancarai mereka dengan santai. Apa sebabnya? Kenapa tidak mau jadi kayak Abi dan Umi? Kenapa tidak mau jadi kayak Abah dan Umi? Kenapa tidak mau jadi ayah dan bunda? Karena ayah dan bunda sibuk sekali. Mereka pulang sudah capek banget. Kami tidak pernah sempat ditemani mengerjakan PR. Kami tidak pernah sempat ditemani untuk bermain. Kami tidak pernah sempat bercanda bersendagurau dengan mereka. Ini shocking. Karena kalau sibuk-sibukan, kira-kira lebih sibuk mana kita dengan Rasulullah dan para sahabat? Sibuk mereka. Waktunya untuk umat lebih banyak mana Rasulullah dan para sahabat dibanding kita? Rasulullah dan para sahabat. Tetapi yang salah berarti bukan aktivitasnya. Yang salah bukan karena antum punya 15 halakoh. Yang salah bukan berarti punya 4 pengajian rutin. Yang salah bukan berarti itu semua. Itu enggak salah. Yang salah adalah ada sunnah yang tidak ditunaikan. Apa sunnah itu? Sunnah pulang. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika pulang? Perhatikan, Anas bin Malik bercerita, tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu rumah dan mengucap salam kepada keluarganya untuk masuk, kecuali beliau sudah bersiwak terlebih dahulu. Bayangkan, setiap kali mau masuk rumah, siwakan dulu supaya fresh. Kita bayangkan, bandingkan dengan kita masuk rumah, padahal cuma pulang kerja Pak, masuk rumah, anaknya nyambut, Abi gitu. Habis capek, habis isi 2 pengajian, kamu main sama kakakmu sana ya, habis mau istirahat. Beda sekali. Nabi SAW bersiwak menyegarkan diri. Hadis lain, Nabi SAW bersama para sahabat jarang sekali pulang dari jihad fi sabilillah langsung masuk kota Madinah. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngecamp di pinggir kota di dekat mata air. Apa yang diperintahkan Rasulullah kepada para sahabat sebelum pulang ke rumah dari jihad fisabilillah, mandilah kalian, pakai pakaian terbaik kalian, pakai wewangian kalian, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur. Persiapkan diri kalian untuk bertemu dengan keluarga kalian dalam keadaan baik. Pada saat yang sama Rasulullah mengirim utusan ke Madinah. Apa yang dilakukan? Diumumkan kepada para istri, suaminya akan segera pulang agar istri mempersiapkan diri, rumah dalam keadaan bersih, tertata. Makanan kesukaan suami dimasakkan, sang istri mandi, memakai pakaian terbaiknya. Kalau perlu gaun pengantin dipakai lagi, kalau masih cukup. Dan kalau dulu tidak nyewa. Sambut suami dalam keadaan terbaik. Dan bahkan Nabi SAW menggunakan kalimat yang sangat vulgar. Apa kata Nabi SAW? Agar para istri sempat mencukur rambut kemaluannya menyambut suaminya yang pulang. Tabarakar Rahman, seperti ini perilaku pulangnya Nabi, sunnah pulangnya Nabi SAW. Maka bapak-bapak yang berangkat bekerja pagi hari, pertanyaannya, bapak-bapak lebih fresh ketika berangkat atau ketika pulang? Freshnya itu buat siapa? Mencurigakan sekali. Maka Nabi SAW itu mencontohkan pulang itu harus lebih istimewa daripada pergi. Apalagi nanti pulang kepada Allah itu harus lebih istimewa lagi dari semua kehidupan kita. Maka mulai sekarang bapak-bapak perhatikan, dalam tas kerjanya masukkan pasta gigi dan sikat gigi. Kalau perlu mouthwash, kalau perlu pencuci muka, kalau perlu parfum jelas, gitu ya, penyegar, semuanya. Dituduh tukang solek nggak apa-apa Pak. Sebelum pulang sempatkan, kami di Oma Dakwah Peruyu Media punya kamar mandi banyak. Saya kalau di redaksi selalu memberi saran, sebelum pulang mandi dulu, sebelum pulang karyawan mandi dulu, sebelum pulang mandi dulu, fresh segar, ketemu anak, ketemu istri. Enak mau ngapain aja Pak. Anaknya nyambut, Abi,
anakku Masya Allah gitu ya. Nabi SAW pulang dari jihad fisabilillah bisa langsung ditunggangi jadi kuda-kudaan oleh cucu-cucunya. Sholat bisa menimang putra, bisa menimang cucu. Sholat ketika sujud dinaikin sama cucu, beliau tidak mengangkat sujudnya sampai sang cucu turun karena bosan. Masya Allah, keadaan semacam ini mahal sekali. Inilah rahmah di dalam rumah tangga. Saya tuh sampai melatihkan untuk diri saya supaya anak-anak saya itu menjadikan saya sebagai tempat bermain yang macam-macam. Bah, kata anak-anak, ayunan bah. Nah, ayunan itu begini. Ini ayunan, Mbak. Posisi begini, dia duduk di telapak tangan kita. Goyangkan sampai otot bisep dan trisep terbentuk bagus. Terus nanti dia bilang, bah, jungkat-jungkit bah. Oke, itu artinya dia duduk di ujung kaki, saya duduk di kursi, angkat, turunkan, sampai perutnya six pack, Pak. Nanti dia minta lagi, bah, komedi putar bah. Komedi putar ini yang salah satu paling berat. Kita jengkeng begini, dia duduk di ujung tangan kita, pegang dengan tangan satunya, naik turunkan, terus muter sampai capek. Gitu ya. Perosotan itu pakai kaos yang sudah paling halus dan sarung yang sudah paling halus, menggeletak di kursi begini, dia naik dari wajah kita, terusur gitu. Jadi alat bermain yang paling indah untuk anak-anak kita. Semua di dunia ini, pengajian-pengajian di berbagai macam tempat, keluhannya anak kecanduan gadget, anak kecanduan game online, anak kecanduan handphone. Memang sekarang zamannya kita jadi bapak dan ibu harus lebih asik lagi dipencet-pencet dan disentuh-sentuh daripada gadget. Jadi istri harus lebih asik ketika disentuh-sentuh dan dipencet-pencet daripada gadget, agar semua kecanduan gadget sembuh menjadi kecanduan istri dan kecanduan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.